Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Malia Putri dari kelompok 6 ingin menjelaskan persaingan industri, yaitu yang pertama tentang mengapa persaingan industri bisa terjadi. Persaingan industri selain terjadi karena adanya seseorang yang menjalankan bisnis di bidang yang sama dengan lainnya, juga dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti ketidakmampuan pelaku industri sebelumnya untuk menciptakan produk yang lebih memenuhi kebutuhan konsumen. Seorang pesaing dapat muncul karena ia menemukan celah untuk masuk, menciptakan produk yang lebih unggul dari yang sebelumnya. Persaingan bisnis pada intinya disebabkan oleh kesalahan strategi, yang mana kesalahan tersebut dapat dipelajari dan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis lainnya sebagai peluang yang mampu mencuri perhatian konsumen. Akan tetapi, di luar itu semua persaingan menjadi hal yang wajar dalam dunia bisnis, dan pelaku bisnis pun sudah sadar penuh akan risiko tersebut. Hal itu dikarenakan persaingan dalam berbisnis bukan suatu hal yang mengerikan yang harus selalu dihindari begitu saja. Persaingan bisnis menghadirkan berbagai manfaat bagi pelaku bisnis yang seringkali tidak terduga dan banyak. Baik, perkenalkan nama saya Ayuningsi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Persaingan industri memiliki banyak bentuk persaingan. Ada 4 bentuk persaingan industri. Yang pertama, persaingan merek, yaitu produk-produk atau jasa yang bersaing secara langsung menawarkan hal yang sama. Misalnya smartphone Samsung dengan smartphone Advan. Yang kedua, persaingan industri, yaitu persaingan dalam satu industri yang memproduksi satu produk saja. Misalnya, Samsung tidak hanya memproduksi smartphone saja, tetapi juga memproduksi televisi. Jadi, bentuk persaingannya adalah semua bentuk industri yang memproduksi smartphone ataupun televisi. Yang ketiga, persaingan bentuk, yaitu persaingan dalam bentuk produk yang sama. Misalnya, persaingan antara Samsung dengan bentuk smartphone Oppo dengan bentuk yang sama. Yang keempat, persaingan generik, yaitu persaingan umum pada semua industri. Misalnya, antara industri handphone dengan semua industri yang ada. Kebijakan untuk mengendalikan persaingan industri. Yang pertama, kebijakan persaingan atau competition policy, yaitu seperangkat kebijakan publik untuk mendorong efisiensi alokasi sumber daya ekonomi melalui mekanisme pasar yang sehat. Secara umum, tujuan utama dari kebijakan persaingan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong persaingan yang sehat, mengawasi atau mengendalikan praktek-praktek bisnis yang membatasi persaingan. Untuk mencapai kebijakan yang efektif, ada dua perangkat yang harus dijalankan secara harmonis, yaitu kebijakan persaingan oleh reguler atau pemerintah dan undang-undang anti monopoli oleh otoritas persaingan usaha. Untuk kasus industri oleh KPPU. Yang kedua, fungsi advokasi atau competition advokasi, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh otoritas persaingan usaha atau KPPU untuk melakukan koordinasi dan rekomendasi kepada reguler atau pemerintah untuk mendorong adanya kebijakan regulasi yang selaras dengan prinsip-prinsip persaingan sehat guna untuk mencapai efisiensi ekonomi melalui bekerjanya mekanisme pasar yang sehat, serta adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang nomor 4, yaitu contoh persaingan usaha yang sehat dalam dunia industri. Yang pertama yaitu ada contoh persaingan yang tidak sehat yang terjadi antara minuman kemasan aqua dan juga minuman kemasan mineral. Persaingan produsen air minum dalam kemasan khususnya di daerah Jabodetabek yaitu terjadi antara yang menyeret PT Tirta Investama sebagai terapos 1 dan PT dan distributornya PT Agung Perkasa sebagai terapor kedua. Dalam kasus ini PT Tirta Investama dan bersama distributornya telah melanggar 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 15 ayat 3, pasal 19 dan pasal 25 tentang larangan praktek monopoli dan juga larangan persaingan usaha yang tidak sehat. Kasus ini bermula pada saat seorang pedagang ikan melaporkan kepada
menjual produk mineral, maka status peringkat mereka akan diturunkan dari SO menjadi wholesaler atau pedagang eceran. Pihak KPPU resmi menyatakan PT Tirta Investama dan distributornya PT Balina Agung Perkasa bersalah. Kedua PT tersebut terbukti melarang toko-toko menjual produk Tirta Fresindo Jaya yaitu Le Minerale. Atas kasus ini, pihak KPPU menjatuhkan denda kepada pihak PT Tirta Investama sebesar 13,84 miliar dan PT Balina Agung Prakasa sebesar 6,29 miliar rupiah.